Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Teh Putih di sini. Kali ini Teh Putih mau buat pemisahan anggaran buat bulan Agustus. Yuk ikutin. Nah, ini uangnya udah Teh Putih pisah-pisahin. Ada buat papa, ada buat pengasuh Jea, ada buat keperluan rumah dan harian. Nah, buat simpen uangnya, Teh Putih pakai binder transparan ini. Di sini Teh Putih sediain tempat buat dana darurat, buat simpanan motor kayak servis, pajak gitu ya, pokoknya perawatan motor. Terus buat gaji pengasuhnya Zea ya. Dan juga ada buat bensin papa ya, buat transportasi papa nih, buat makan siang juga. Terus groceries ya, begitu kan bacanya, groceries kayak sabun gitu. Terus ini buat sinking fund atau simpanan tambahan. Kita akan masukkan uangnya sesuai dengan pos-posnya. Nah, pertama gaji Teh Icih dulu atau pengasuhnya Jea. Gaji pengasuh Jea ini 500.000 karena jaganya dari pagi sampai siang atau sampai pulang sekolah ya. Biasanya kan nominalnya lebih dari 1 juta ya, tapi karena setengah hari jadi kita deal-dealan aja. Kita simpan 500.000 buat gaji pengasuhnya Jea. Terus buat akomodasi papa, bensin atau buat makan di luarnya papa ya. Ini kosong, kita keluarin dulu aja. Nah, ini buat papa kita masukkan sama 500.000 ya. Tapi 500 ini kalau misalkan papa kurang pasti ditambahin dong, kasihan nanti kerjanya, masa di luar nggak makan ya, nggak makan siang. Jadi kalau misalkan ternyata lebih dari 500.000 tetap ada disediakan. Nah, ini groceriesnya 400, tapi Teh Putih simpan 500 juga. Kalau misalkan ada sisa-sisa kan bisa dipakai buat yang lain. Jadi buat pengaturan bulanan Teh Putih nggak saklek kayak misalnya buat makan, buat apa gitu. Jadi nggak terlalu banyak posnya, jadi yang penting aja, dan nanti geser-gesernya gampang. Nah, ini buat harian. Jadi harian itu Teh Putih beli masakan jadi ya, jadi di rumah tinggal makan nasi, tinggal masak nasi aja, lauknya kita beli di luar. Kenapa? Karena Teh Putih itu nggak pandai masak, teman-teman. Kalau misalkan emang kita nggak pandai masak, jadi menurut Teh Putih ya nggak ada salahnya lah beli aja daripada masak, tapi masakan yang nggak enak kan nggak kemakan, sayang juga. Oke, kita review lagi. Gaji Teh Icih udah, buat papa udah, terus buat persabunan udah, dan buat harian juga udah. Kita tutup dulu sampai di sini untuk pemisahan anggaran. Anggaran apa dong istilahnya ya? Nah, ini dia dompet lusuhnya. Jadi kalau harian Teh Putih bawanya yang ini, jadi dimasukin 50.000, atau misalkan ada acara bawanya 100.000. Dari sisa-sisanya itu tiap 20 ribuan Teh Putih masukin ke tabungan. Jadi ada tabungan juga nih. Pokoknya kalau misalkan ada 20 ribuan atau ada pecahan 10 ribuan yang bagus, yang masih apa sih istilahnya, masih jegreg, masih bagus lah ya, nggak lusuh-lusuh banget. Jadi uangnya 10 ribuan atau 20 ribuan Teh Putih masukin ke sini. Nah, Teh Putih pakai sedotan nih, tuh sedotannya dipotong-potong kecil-kecil gini. Tapi sedotannya bukan sedotan yang biasa, ini sedotan yang kayak buat boba-boba gitu loh. Soalnya kalau yang biasa yang warna merah biru kayak gitu
nggak cukup uangnya, nggak cukup lubangnya, jadi uangnya nggak masuk. Kebetulan ini ada 20 ribuan yang nggak terlalu lusuh lah ya, kita masukin, kita gulung-gulung. Jadi kenapa jangan yang lusuh, karena akan disimpan lama dan takutnya membawa kenangan membawa debu-debu gitulah. Jadi kita pilih yang nggak terlalu lusuh buat disimpan jangka lama, mudah-mudahan jangka lama, mudah-mudahan goal ya, walaupun ini sebetulnya tanpa target. Jadi pokoknya kita ada 20 ribuan atau 10 ribuan yang bagusan kertasnya, kita masukin aja. Ini sedikit, kelihatannya baru sedikit, baru berjalan 1 bulan lah kurang lebih ya. Teh Putih udah bisa kumpulin 500 ribu, jadi kan lumayan banget ya. Dari sisa belanja harian kita bisa menyisihkan, jadi ada tambahan dari yang tidak disangka lah ya, bisa dianggap seperti itu. Nah ini udah rapi, kita masukin. Oke, tuh kan gak terlalu lusuh-lusuh banget uangnya, jadi kalau dimasukin enggak ini deh tuh. Tapi ada sih satu yang agak kecil. Kita masukin lagi, ini buat besok. Nah sudah selesai untuk anggaran bulan depan dan tabungannya. Sekarang waktunya kita review binder transparan yang tadi Teh Putih pakai buat simpan uang ya. Ini dia bindernya. Ini ukurannya lebih kecil dari buku tulis biasa ya, jadi kalian bisa kira-kira kebutuhannya mau yang besar atau mau yang kecil ya. Nah ini kebetulan yang dipakai ini adalah yang ukurannya lebih kecil dari buku tulis. Untuk bahannya, bahan cover depannya ini dari PVC transparan, kebetulan transparan warnanya, jadi sesuai dengan namanya, PVC transparan. I can see you. Nah ini tuh lentur banget ya, jadi nggak takut patah, atau kalau ketekuk nggak bikin garis yang pokoknya nggak banget lah gitu ya. Ini enak banget buat dibawa-bawa, digenggam, tapi nggak rekomen buat dibawa-bawa karena kelihatan uangnya, jadi takut bahaya aja ya. Ini ukurannya lebih kecil dari buku tulis, terus ada kancing cetetnya ya, dan ada 6 ring, 6 lubang. Jadi kalau mau beli zippernya ini jangan sampai salah buat lihat jumlah lubangnya. Biasanya sih lebih banyak, yang paling sedikit itu 4 sama 6, tapi kalau misalkan kurang itu repot, harus beli pembolong lagi. Biasanya nggak rapi kalau ngebolongin sendiri ya. Nah terus apa lagi ya, zippernya sendiri, kantungnya sendiri ini ada 2 sisi sebetulnya, jadi ada yang halus depannya dan ada yang agak bertekstur, agak doff gitu, tapi sebetulnya enggak mempengaruhi fungsi ya, sama aja. Ini kelihatan, ini juga kelihatan. Terus ini zippernya atau sletingnya, oke, nggak terlalu gampang keluar, nggak terlalu gampang mencelang, gitu. Kuat, lumayan kuat dan lancar jaya. Saya kira itu aja buat binder dan ziplocknya. Dari 10 bintang 9. Oke. Oh iya, untuk harga dan linknya bisa kalian lihat di deskripsinya aja, langsung
lihat aja ke Shopee-nya supaya kalian bisa langsung check out dan bisa langsung terapkan di dalam pengaturan keuangan kalian. Sekian review dari Teh Putih, semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video Teh Putih selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.